Ibu bapak yang saya hormati, kita mengenal ini. Ada dua kata kunci penting. Return dan risk. Yang selalu menjadi bagian dari pekerjaan di dunia investasi, di dunia ekonomi, di dunia bisnis, itu pilihan yang harus kita lakukan, harus kita ambil. Kita kalau mau pendapatan tinggi ya berarti resikonya tinggi. Kalau kita pingin pendapatan biasa-biasa saja, ya resiko yang harus kita tanggung juga biasa-biasa saja. Nah, pilihan yang kemudian adalah, ibu bapak sekalian, low risk, low return, atau high risk, high return. Itu rumus normal. Tidak normal jadinya kalau kita gabung low risk, high return. Pengalaman tahun 2023 ini harus kita jadikan sebagai bahan refleksi kita untuk memasuki tahun 2024. Karena itulah kita butuh yang disebut dengan resolusi. Kita butuh yang disebut dengan resolusi. Nah, resolusi itu isinya dua. Komponen pembentuk resolution itu dua. Satu, decision. Yang kedua adalah promise. Keputusan yang harus kita ambil untuk mengisi bagian dari kehidupan kita pasca hari ini. Nah, sekaligus itu adalah janji kita yang harus kita tunaikan untuk 1 tahun yang akan datang. Karena kita menggunakan New Year's Resolution. Karena kita sekarang berada di ujung, ibu bapak sekalian, tahun 2023, kita ingin memastikan apa sih decision yang mau kita ambil. Promise kita, apa yang harus kita ambil. Gitu. Karena ini menjadi bagian dari tugas kita bersama. Winsari tidak akan pernah mulia jika bekerja tanpa target. Ini menjadi kebutuhan kita bersama, dan karena itu kemudian di penghujung tahun 2023 ini, kita akan lihat, ibu bapak sekalian, saya sudah menyiapkan resolusi tahun 2024 UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang kami siapkan untuk resolusi ini adalah rujukannya RSB, Renstra. Resolusi ini adalah penentuan strategi untuk mencapai rencana yang sudah ada di RSB dan Renstra kita semua. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu fokus dari resolusi kita semua. Izin, siapa yang masih ingat resolusi tahun 2023? Resolusi 2023 UINSA. Ada berapa biji? Ada 3 ya? Apa aja? Internasionalisasi, mutu akademik, kemudian income generating, yang ketiga digitalisasi. Income generating tercapai, nanti ada datanya 2023. Digitalisasi, ada perkembangan tahun 2023. Kita sudah punya super apps My Winsa. Kita sudah lakukan banyak digitalisasi layanan, tapi itu butuh percepatan lebih lanjut. Yang ketiga, internasionalisasi mutu akademik. Alhamdulillah, terima kasih ibu bapak sekalian, seluruh UPPS yang terkait dengan layanan mutu akademik kita ini, termasuk teman-teman dari Tendik yang berkontribusi juga luar biasa di bawah komando LPM untuk melakukan internasionalisasi mutu akademik kita semua. Nah, apa yang harus kita lakukan, ibu bapak sekalian? Terima kasih semuanya atas capaian yang kita lakukan bersama-sama untuk tahun 2023, karena ini menjadi bagian dari kemuliaan yang sedang kita tanamkan untuk UIN Sunan Ampel Surabaya. Tahun ini, pertama kita lakukan internasionalisasi. Kategori kita adalah untuk menjadi internasional dan sekaligus juga membuat apa yang menjadi bagian dari layanan kita ini menjadi standar internasional, bisa diakses oleh siapa saja, tidak terkait dengan batasan negara dan seterusnya, termasuk soal instrumentasi di bidang bahasa.
Yang kedua adalah hilirisasi digital. Saya harus memberikan disclaimer, ini nggak ada kaitan dengan Pilpres. Karena ini konsep yang cukup lama sudah beredar terkait dengan kemajuan teknologi digital. Tapi saya ingin mengatakan satu hal, bahwa hilirisasi digital, kalau tahun 2023 ini kita melakukan digitalisasi, nah sekarang kita harus mencoba melakukan integrasi dari sekian layanan digital kita ini supaya kita terintegrasi. Pilar kedua kita, saya makanya menyebutnya dengan istilah Trisula, resolusi 2024. Nah, sula kedua, pilar kita kedua adalah hilirisasi digital. Maka kemudian kita butuh satu data UINSA yang hari ini kita perkuat bersama-sama. Hilirisasi pada 3 komponen penting. Satu adalah operasional. Yang kedua adalah pemasaran, yang ketiga soal layanan pelanggan. Ini penting bagi kita semua, kita perkuat soal hilirisasi pada 3 komponen ini. Satu operasional, kedua tentang pemasaran, dan yang ketiga adalah layanan kepada konsumen, gitu. Nah, saya mengajak kepada kita semua, sekarang kita bermigrasi besar-besaran. Ini tahun 2024, saya berharap bahwa urusan hilirisasi integrasi layanan ini kita selesai tahun 2024 supaya kemudian kita memudahkan langkah berikutnya di tahun yang akan datang. Yang ketiga adalah enterprising. Baik dari sisi jadi kan kata kunci dari enterprising itu adalah making money. Making money. Nah, semua yang kita lakukan karena kita sudah dibayar mahal oleh UINSA, menurut saya sih mahal. Sudah dibayar oleh UINSA, maka kita harus berkontribusi untuk penguatan pendapatan UINSA. Enterprising. Tahukah teman-teman kenapa ada perubahan di website ini? Kenapa teman-teman? Ibu bapak yang saya hormati, kalau kita tampilkan di website ini, orang nggak perlu bertanya Pak bahwa kita ini internationalized. Kenapa? Buktinya konkret. Wajah kita hari ini, ibu bapak sekalian, adalah gampang dijumpai orang melalui website dan produk layanan yang ada di sosial media kita semua. Nah, mari kita lihat. Jadi, kata kunci kita ini adalah becoming. Dan yang kedua adalah making something become. Internationalized. Apa yang kita lakukan? Saya akan mulai dari sebelah kiri, atas. Promosi dan pemasaran. Masih berlaku loh ibu bapak sekalian, one day one post dan one day one release. Untuk berita itu one day one release. Websitenya mohon diatur, dikencengin. One day one release. Nah, ini menjadi penting bagi kita semua. One day one release, one day one post. Apa yang terjadi dengan kita? Mari kita lihat. Banyak di antara kita ini menghasilkan karya-karya hebat, tapi hanya selesai di ruang ujian. Tidak pernah kemudian orang tahu. Cuma yang caranya adalah bagaimana karya kita itu terproteksi, tidak dicuri orang. Isu berikutnya adalah data security. Nah, kita jangan sampai terjadi, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, maka ketika kita melakukan digitalisasi, dipromosi macam-macam itu, bapak-bapak sekalian, jangan sampai bisa diakses orang. Data security menjadi penting. Kalau soal berita silakan, update sosmed silakan teman-teman sekalian, karena orang akan mengkoreksi dengan satu sama lain. Oke? Yang kedua adalah program International Class Program, mohon disiapkan.